Halo guys, apa kabar kalian semua? Kembali lagi di Do You Believe It or Not? Hari ini kita mendapatkan kiriman lagi dari Usman. Oke, langsung saja ke ceritanya ya. Halo, nama gue Usman. Kali ini gue mau menceritakan cerita gue yang kedua di Do You Believe It or Not. Langsung saja ya. Jadi ini adalah cerita ketika gue lagi tataran ya. Ketika gue masuk kampus, terus gue ngambil ekskul Mapala. Jadi kalau di kampus gue itu setiap anak baru yang join di ekskul Mapala itu kami harus melakukan atau melewati yang namanya tataran. Istilahnya mah seperti itulah tuh. Dibilang di anak-anak sekolah. Jadi kejadian ini terjadi di sekitar tahun 2017 ke 2018, yaitu tepatnya di bulan November. Oke, langsung saja ke ceritanya ya guys. Waktu itu gua bersama temen gua yang bisa dibilang ini adalah sahabat gua. Kebetulan kami ini satu kampus dan satu jurusan. Dan yang paling beruntungnya adalah kami juga sama-sama pecinta alam, atau sering yang bisa dibilang sering naik gunung lah intinya gitu. Akhirnya kami berdua untuk memutuskan untuk ikut ekskul Mapala di kampus kami. Jadi waktu kami masuk, gabung atau join lah di ekskul Mapala, kami harus yang namanya melakukan registrasi. Setelah melakukan registrasi, kami di hari kedua, maksudnya setelah gua melakukan registrasi, yaitu 2 hari setelahnya gua harus melakukan yang namanya tataran. Waktu itu kebetulan kami melakukan tataran di hutan atau di Gunung Salak. Ya seperti yang kalian tahu lah, kalau yang namanya di naik gunung itu kan ada prosedurnya, SOP-nya lah. Mulai dari jaket, baju, celana. Terus kami juga harus membawa peralatan-peralatan yang ya mungkin seperti jas hujan dan lain-lain lah intinya. Tujuannya pasti kalau kita berada di gunung itu kan kita tidak bisa ya neduh di rumah atau numpang neduh di salah satu tempat atau bangunan rumah, karena kan di sana pasti sangat jarang gitu loh. Bahkan ya nggak ada sih ya seperti rumah atau bangunan rumah lah intinya yang kalau misalkan tiba-tiba hujan ya nuduh gitu kan, nggak ada gitu loh. Nah kebetulan temen gue ini agak sedikit ngeyel sih sebenarnya, padahal udah sering banget naik gunung sama gue. Jadi hitungannya ya sedikit ngeyel lah intinya. Jadi waktu kami berangkat dari kampus menuju Gunung Salak, gue udah ngeliat temen gue ini namanya Randi, almarhum Randi. Ran, kok lu tumben pakai jaket yang tipis, terus celana lu juga bukan celana yang bahannya tebal gitu loh. Terus lu gimana, udah bawa peralatan atau ya semuanya lah seperti jas hujan dan lain-lain? Lalu temen gue dengan enaknya menjawab, nggak apa-apa lah, gue juga tadi buru-buru, gue juga nggak bawa jas hujan. Akhirnya ketika sampai di Gunung Salak itu sampai sana itu sore, sekitar jam 3 sore. Lalu
dari semua peserta yang regis di Ekskul Mapala, kami semuanya sebelum naik, kami ada yang namanya menjelaskan lagi dari pihak panitia bahwa di sana kami tidak boleh membawa uang spesial pun atau makanan atau minuman sedikit pun. Jadi kita benar-benar ya hidup ya benar-benar dari alam gitu loh. Lalu panitia pun menjelaskan kepada kami semua, para peserta, bahwa tanaman apa saja yang boleh dimakan dan air apa saja yang boleh diminum. Jadi biar kita semua bisa belajar juga dari situ ya kan. Setelah itu terjadi, setelah itu selesai ya kan, sekitar kurang lebih 1 jam lah. Lalu kami semua mendapatkan HT, yaitu 2, yang satu dipegang gua, yang satu dipegang temen gua yang bernama Randi. Karena peserta lainnya tidak ada yang mau pegang HT. Oh ya, gua mau menjelaskan dulu, waktu gua naik gunung itu atau tataran itu kurang lebih 20 orang. Dan itu udah termasuk gua sama temen gua si Randi ini ya kan. Lalu satu dipegang Randi, AT, satu dipegang gua. Pihak panitia menjelaskan bahwa kalau terjadi sesuatu, kalian bisa menggunakan HT ini untuk komunikasi pada kami semua yang ada di bawah sini gitu loh. Jadi panitia semuanya nunggu di bawah semua gitu. Lebih tepatnya mungkin di kaki gunung atau di perumahan warga lah. Lalu kami semua 20 orang naik. Ketika naik itu memang firasat gue udah mulai nggak enak gitu loh. Karena ya banyak kejadian-kejadian aneh gitu loh. Yang pertama, gue ngalamin langsung, waktu itu gue kebelet kencing. Gue inget banget itu gue kebelet kencing. Lalu temen gue yang bernama Randi pun juga sama kebelet kencing. Akhirnya kami semua memutuskan untuk istirahat dulu di situ ya kan. Mungkin yang kebelet kencing ya bisa segera pergi kencing ya kan, cari tempat. Gua waktu itu berdua sama temen gua ya kan. Ketika gua lagi mau kencing, kebetulan temen gua si Randi ini udah kencing duluan lah intinya ya kan. Dia udah kencing duluan, tiba-tiba temen gua langsung nepok punggung gua, pundak gua. Man, udah yuk kita cabut dulu dah, cabut. Lantas gue bertanya dong, "Tak dulu Ran, ini gue belum kencing nih, baru mau gitu kan." "Udah dah, nanti gue jelasin pas di bawah. Intinya lu jangan kencing dah." Ya udah, akhirnya gue nggak jadi kencing kan, gue tahan tuh, bener-bener gue tahan ya kan. Lalu kami semua melanjutkan perjalanan, karena kami nggak mau lah yang namanya ya melakukan perjalanan tengah malam hari lah, di malam hari gitu loh. Akhirnya kami coba untuk lanjutin perjalanan. Ketika di tempat tujuan, yaitu di pos 3 lah intinya, kami semua langsung ya membuat tenda lah intinya, agar kami semua bisa istirahat langsung ya kan. Ketika kami lagi membuat tenda, tiba-tiba hujan deras. Temen gue ini yang tadi si Randi ini, dia kan nggak bawa jas hujan. Dia bener-bener kehujanan karena kan dia nggak bawa persiapan gitu loh, jas hujan. Lalu yang kami semua pun termasuk gua memakai jas hujan gitu loh, karena mau nggak mau ya kami harus tetap membangun tenda, karena kalau nggak dibangun ya kita nggak akan bisa tidur gitu loh. Ya udah, akhirnya kami melanjutkan ya kan, bangun tenda. Setelah bangun tenda, temen gue itu udah, yang tadi si Randi itu udah kayak ngerasa
kedinginan karena dia kan kehujanan, ditambah baju, celana dan jaketnya itu tipis gitu loh. Langsung gue bilang, Ran, nanti kalau udah selesai lu langsung ini ya, ganti baju aja, karena ini udah, maksudnya baju lu sampai basah, sampai lepek kan, takutnya jadi sakit gitu loh. Temen gue nggak nanggepin omongan gue. Ya udah, lalu setelah tendanya jadi, kami semua ya langsung istirahat kan, langsung ya menyiapkan makan ya kan, makan terus minum, terus bawa gitaran ya kan. Lalu temen gue ini, si Randi, langsung masuk tenda. Gue kira dia lagi ngapain gitu kan, gue kira juga dia udah ganti baju gitu loh, karena kan gue udah nyaranin dia untuk ganti baju. Pas gue masuk ke dalam tenda, kalian tahu Randi lagi ngapain? Dia lagi tidur, posisi kayak orang kedinginan. Seperti apa sih? Kayak tiduran, madepnya tuh miring badannya, lalu meringkuk gitu loh, meringkuk kayak meluk kakinya gitu kan, karena kedinginan gitu loh. Lalu gue bangunin dong, Ran, bangun, lu ganti baju dulu Gi. Temen gue nggak mau ngirauin omongan gue. Terus gue bilang lagi kan, Ran, tolong ganti baju dulu Ran, ini baju lu udah basah, jaket lu juga udah basah nih ya kan. Tolong deh lu dengerin omongan gue nggak mau terjadi sesuatu di sini ya kan. Temen gue masih menghiraukan omongan gue. Akhirnya gue udah capek banget kan, ngomongin dia udah 3 kali loh. Yang pertama didiemin, kedua pun juga nggak ada tanggapan, sama aja gitu loh. Lalu gue ya udah, gue coba untuk ya maksudnya gue gabung lagi sama teman-teman gue yang lain gitu loh, maksudnya sama peserta-peserta lainnya gitu loh kan. Ya udah, gitaran, ngopi, ngobrol ya kan. Tiba-tiba temen gue si Randi ini keluar dari tenda. Ketika keluar, gue ngeliat jelas itu, kami semua melihat jelas bahwa dia tuh pergi ke salah satu kayak kebun, dan dia itu dengan posisi ya mukanya itu udah pucet gitu loh. Ya kami mengira kan bahwa si Randi ini adalah ya mau kencing gitu loh, mungkin oh dia mau buang air kecil kali ya, kencing gitu loh. Akhirnya setelah 3 menit, kok si Randi nggak balik-balik ya kan. 5 menit nggak balik juga, 10 menit nggak balik juga. Dan pas lagi udah menit ke-15, gue udah ngomong nih ke temen gue, guys, ini 15 menit nih si Randi udah nggak balik-balik nih dari dia yang pergi yang tadi barusan. Gimana kalau kita ya samperin aja deh ke tempat yang tadi, ke arah Randi pergi gitu loh. Akhirnya udah, akhirnya ada 2 orang temen gue yang mau nemenin gue buat nyari si Randi ya kan, nyamperin si Randi lah. Akhirnya gue coba untuk ya cari si Randi kan. Gue bertiga kan, temen gue berdua sama gue 1, bertiga lah intinya. Gue cari ke arah yang tadi Randi tuju. Bener saja, ketika gue lagi cari si Randi, gue melihat Randi itu tiduran di bawah pohon kapuk yang batangnya itu gede banget dah itu pokoknya. Lalu gue semua yang nyari Randi langsung menyamperin Randi kan. Gue bangunin si Randi, Ran bangun Randi bangun Ran. Randi langsung ngomong, apaan sih, jangan ganggu gue lagi tidur. Lantas gue langsung ngomong lagi kan, iya kalau lu mau tidur jangan di sini, balik aja yuk, kita ke tenda yuk, terserah lu mau tiduran kayak di sana, mau langsung tidur atau mau ngobrol lagi atau apa, terserah lu dah, pokoknya intinya lu balik dulu ke tenda yuk, bocah juga pada nyariin lu nih anak-anak ya kan. Akhirnya si Randi ya setelah gue bujuk-bujuk lah intinya, gue bujuk, akhirnya si Randi mau lah intinya. Dan di situ gue udah megang badannya si Randi tuh udah kayak kaku gitu loh, kayak es ya kan, kayak es batu gitu loh, dingin banget. Terus gue ngeliat mukanya juga udah pucet, bibirnya juga udah putih gitu loh. Lalu ketika sampai tenda, gue benar-benar menyarankan Randi untuk, Ran, udah Ran, lu dengerin omongan gue untuk sekali ini aja deh.
lu ganti baju lu nih, ya kan, lu ganti baju lu semua, pokoknya ya lu gantilah dengan baju yang baru ya, atau pakai jaket yang maksudnya jaket baru juga lah intinya. Randi pun langsung malah menjawab omongan gue seperti ini. Ya udah sih, gue ini udah dah, lagian gue juga kuat kok, gue tahan dingin. Karena si Randi udah ngomong seperti itu, gue jadi kesel kan, karena gue udah 4 kali ngingetin dia buat ganti baju. Yang 3 nggak ada tanggapan, yang 1 malah gue diomongin seperti itu. Ya udah gue kesel banget dah, udah intinya gue kesel banget. Akhirnya gue coba untuk ya udah gue keluar dari tenda, ya kan, gue coba untuk ya gue mau lapar kan, gue coba bikin makanan. Ketika gue lagi baru mau makan, tiba-tiba dari arah tendanya si Randi, dia tuh kayak lagi ngobrol. Dia lagi ngobrol terus suaranya tuh berisik, gimana sih, kayak orang ngobrol tapi suara teriak-teriakan. Lalu gue langsung tengok-tengokan dong sama semua teman-teman gue yang ada di situ. Lalu gue bilang ke salah satu temen gue, si Randi ngomong sama siapa ya? Perasaan tadi di tenda nggak ada orang selain dia. Akhirnya teman-teman gue yang lain pun juga ya berpikiran yang sama gitu loh sama gue. Coba deh kita samperin dia. Lalu kami semua nyamperin Randi kan ke dalam tenda. Ketika gue masuk tendanya si Randi, kalian tahu Randi lagi ngapain? Dia lagi duduk rapi, kakinya disila, lalu madep ke arah samping. Lalu gue langsung nanya dong, Ran, lu ngobrol sama siapa, Ran? Dari tadi gue denger lu kayaknya kayak lagi ngobrol sama orang. Ini gue lagi ngobrol sama kakek. Hah? Gue semua langsung merinding dong. Ngobrol sama kakek. Ran, kayaknya lu gara-gara kedinginan deh nih, lu udah mulai ngawur deh omongan lu. Coba lu ini deh, ganti baju dah, kata guan. Si Randi bilang, lu semua yang aneh. Ini gue lagi ngobrol sama kakek-kakek. Masa kalian nggak bisa lihat sih? Ini depan muka gue kok jelas. Lalu gue semua ya kayak merasa aneh gitu loh. Apa yang dilakuin sama Randi itu udah mulai aneh gitu loh. Lalu ya udah, gue coba untuk ya udahlah, gue tutup lagi. Lalu gue sama teman-teman gue yang lain, peserta yang lain, gue langsung diskusi nih, ya kan, meeting. Gue bilang, guys, ini teman kita si Randi ini udah mulai aneh nih kelakuannya. Kalian kalau mau tidur gantian ya. Ya udah, kita akhirnya buat sepakat nih buat atur waktu buat tidur lah intinya, ya kan. Kebetulan gue waktu itu tidur ya pokoknya dapat shift tidur itu ya dari jam 4 pagi sampai jam 9 pagi lah. Akhirnya gue sama temen gue itu bertiga, ya kan. Akhirnya gue ya udah, yang lain ya sesuai dengan jamnya aja tidurnya, ya kan. Nah pas pagi hari sekitar jam 6:30 atau jam 7 pagi, keesokan harinya ya maksudnya, keesokan harinya sekitar jam 6:30 pagi atau jam 6 pagi lah pokoknya, gue iseng-iseng kan, cobalah gue pengen ngeliat ke tendanya si Randi gitu loh. Pas gue sebelum tidur, gue mau tidur, gue ngeliat ke tendanya si Randi. Terus tiba-tiba gue ngeliat si Randi nggak ada di tendanya. Lalu gue langsung bilang ke teman-teman gue kan, yang kebetulan lagi dapat shift ya jam segitulah intinya, si Randi kemana ya? Kok nggak ada di tendanya? Iya ya, perasaan dari semalam gue nggak ngeliat dia keluar. Lalu gue bangunin temen-temen gue yang lain kan. Akhirnya pas lagi udah pada kumpul, kami semua memutuskan untuk mencari Randi. Udah, akhirnya kami semua mencari Randi. Dan itu sampai gue cari sampai naik ke atas gunung Salak. Dan sampai akhirnya ya setiap ada orang yang kemah atau camping juga gue tanyain, kalian lihat temen gue gak dengan ciri-ciri seperti ini, ya kan. Mereka semua gak ada yang melihat gitu loh. Pokoknya gue setiap ada yang berkemah pasti gue selalu tanyain, dan jawabannya sama, gak ada yang melihat. Akhirnya kami semua
langsung memikir ya kan, mikir gitu loh. Apa jangan-jangan si Randi ke tempat yang semalam ya, ke pohon kapuk itu. Lalu temen gue langsung menjawab, bisa jadi, coba aja kita cek aja ke sana langsung. Ya udah, akhirnya kami semua langsung menuju ke tempat yang semalam, tempat si Randi yang pergi itu. Lalu ketika gue udah sampai ke tempat pohon kapuk tersebut, bener saja si Randi posisinya lagi duduk, ya kan, lagi duduk, lagi menyilakan kakinya, tapi posisi palanya tuh kayak posisi tidur gitu loh, ya kan, kayak orang tidur duduk lah, gimana sih ya kan posisinya. Lalu gue pegang kan badannya si Randi, itu udah dingin banget, udah kaku, bener itu itu kejadian gak akan pernah gue lupain. Badannya itu udah kaku banget, sampai gue tarik aja badannya langsung jatuh. Lalu kami semua ya memutuskan untuk gotong badannya si Randi karena dia udah nggak bisa bergerak lagi kan, karena udah dingin banget. Gue cek nadinya juga ya masih ada sih, maksudnya dia masih hidup gitu loh. Akhirnya kami semua ya mencoba menggotong Randi ke tenda kan. Sampai di tenda, ya udah. Jadi kalau di gunung itu kan ada penanganan ketika ada salah satu teman kita kedinginan atau ya kejadiannya sama kayak Randi lah intinya. Yang pertama adalah kita pakai jaket setebal mungkin, pakai baju setebal mungkin, sebanyak mungkin sampai benar-benar tebal. Lalu kita semua meluk si Randi. Intinya biar badannya itu hangat. Gagal juga. Akhirnya cara kedua adalah ya kita semua buka baju, ya kan, buka baju, buka celana, dan itu cuma pakai celana pendek. Jadi badan kita kan anget tuh ya, badan kita kan anget. Kalau misalkan ada teman kita yang seperti itu kan, jadi hangat tubuh kita akan mengalirkan kehangatan di badannya teman kita yang kedinginan seperti Randi ini kan. Akhirnya kita semua coba untuk ya nggak lepas baju, ya kan, cuma pakai celana pendek. Kita semua peluk si Randi. Gagal juga. Akhirnya ini ada satu cara lagi, terakhir. Dan ini benar-benar cara yang istilahnya itu harusnya ya nggak akan bisa dilakukan sih, karena ini juga kita kan berada di gunung gitu loh. Tapi kalau emang terjadi sesuatu seperti ini, kalau dua cara yang tadi nggak bisa dilakukan, nggak ada perubahan, berarti cara ketiga ini yang benar-benar harus dilakukan dengan sangat terpaksa gitu loh. Caranya adalah mungkin kalau ada wanita, ya ada wanita, mungkin wanita tersebut, maaf ya bukannya sedikit ini, pokoknya kayak berhubungan intim lah. Jadi kan kalau seperti itu kan, jadi si Randi ini akan keringetan, badannya juga akan hangat gitu kan. Tapi kebetulan di tim kita ini pesertanya nggak ada cewek satupun, ini semuanya laki. Akhirnya dengan cara ketiga itu kita nggak bisa lakukan. Akhirnya gue mencoba memutuskan untuk ya menghubungi panitia atau tim SAR yang ada di bawah ini kan, yang pokoknya yang ada di bawah lah. Akhirnya gue bersama temen gue 2 orang ya agak turun ke bawah lah, intinya agak turun ke bawah untuk mencari sinyal di HT, karena kan ke HT juga pakai sinyal kan. Kalau nggak ada sinyal juga kita nggak akan bisa kontak gitu loh. Ketika udah dapat sinyal, gue memutuskan untuk ya bilang gitu loh, ada kejadian aneh gitu loh ya kan, dan ini darurat banget. Akhirnya para tim SAR dan panitia pun naik kan ke tempat kami gitu loh. Ketika sampai tempat kami langsung datang ke tenda, dan itu kami semua 20-20-nya turun. Bayangin tuh ya, turun ya pokoknya iniin si Randi lah intinya, biar Randi itu bisa selamat lah intinya. Ketika sampai di kaki gunung atau di pemukiman warga, ada salah satu orang pintar bertanya kepada kami, ini kenapa anaknya, kenapa bisa begini? Lalu ya kami semua menceritakan lah kejadiannya seperti apa ya kan. Lalu kalian tahu orang pintar tersebut berbicara apa kepada kami? Wah, ini mah udah gak pasti selamat dah, udah ikhlasin aja, pasrahin.
Lalu kami semua mencoba ya kita coba dulu aja lah, kan gak ada yang salah kan gitu loh. Akhirnya kami semua memutuskan untuk membawa si Randi ini ke rumah sakit untuk ya melakukan tindakan lah, mengambil tindakan lah intinya. Ketika lagi dalam perjalanan ke rumah sakit, pas salah satu tim SAR memegang nadinya lagi, si Randi udah nggak ada dan itu udah nggak bisa diselamatin lagi. Akhirnya kami semua untuk memutuskan untuk ya udahlah, daripada dibawa ke rumah sakit juga percuma, udah kita bawa si Randi aja pulang, ya kan. Akhirnya kami semua mencoba untuk ya udah, yang tadinya mau menuju ke rumah sakit, kami semuanya berbalik arah ke rumahnya Randi, ya kan. Ketika sampai rumahnya Randi, pihak keluarga bener-bener kaget lah intinya, ya kan. Pas berangkat kemarin baik-baik saja, ya maksudnya ya sehat-sehat aja, nggak ada ciri-ciri lah intinya. Ketika pulang tiba-tiba tinggal nama doang kan. Ya udah, akhirnya orang tuanya benar-benar histeris lah intinya. Keluarganya juga histeris, teriak-teriakan, ya kan. Akhirnya ya udah, dimakamin hari itu juga, ya kan. Siangnya dimakamin, malamnya kan tahlilan hari pertama, ya kan. Karena kebetulan si Randi ini orang Islam, almarhum ini orang Islam. Gua ini sebagai sahabatnya, ya gimana ya, gua merasakan lah intinya kalau misalkan ya kalau gua yang berada di posisi dia pasti benar-benar sangat terpukul gitu, karena kehilangan maksudnya anak lah gitu kan. Akhirnya pokoknya setiap tahlilan gue datang dan gue selalu nemenin orang tuanya sampai benar-benar tidur pulas gitu loh, baru gue balik. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu nggak terjadi sesuatu, baik-baik saja gitu loh. Pas di hari keempat, gue sama temen-temen gue yang kebetulan waktu itu jadi peserta di tataran di Mapala tersebut, kami semua serentak ketika lagi habis tahlilan kan lagi ngopi ngerokok kan di depan rumahnya si Randi tuh di halamannya. Tiba-tiba kami semua lihat jelas. Gue kira cuman gue doang yang melihat gitu loh. Almarhum Randi itu lewat dengan pakai baju yang sama, celana yang sama, jaket yang sama ketika lagi berada di atas gunung tersebut. Lalu gue nanya kan temen gue, guys kalian ngeliat ada almarhum Randi gak di depan? Iya, gue juga lihat. Akhirnya kami semua melihat gitu loh. Ternyata bukan cuma gue doang, semuanya melihat yang ada di, ya maksudnya di yang pas nongkrong itu kan ngelihat ada si almarhum Randi gitu loh. Tapi kami semua sepakat untuk tidak mengasih tahu atau tidak kasih tahu ke pihak keluarganya Randi atau orang tuanya Randi lah intinya. Karena kalau sampai terjadi, maksudnya kalau sampai kami bilang pasti akan stres gitu loh, tambah sedih lagi kan. Ya udah, akhirnya kami semua untuk memutuskan tidak kasih tahu ke keluarganya Randi, keluarganya almarhum, ya kan. Pas lagi besokannya tahlilan ke hari kelima apa ke-6 lah intinya gitu loh. Tiba-tiba ibunya si Randi bilang ke gua, "Usman, sini deh, ibu mau ngomong." Lalu gue samperin kan, "Iya bu, ibu mau ngomong apa? Sini Usman ikut ibu dulu yuk." Gue dibawa lah intinya ke salah satu ya ruang makan lah intinya gitu. "Ibu, Usman tahu gak, ibu tadi pas mau tahlilan, ibu ngelihat ada Usman di sini, ada Randi di sini, ada almarhum di sini lewat." "Hah? Ah itu cuman perasaan ibu aja kali, mungkin karena ibu masih belum ikhlas gitu loh." "Enggak, Usman, ini ibu benar-benar jelas lihat itu tadi si Randi lewat dan itu bolak-balik." Lantas gue langsung berbicara kan sama ibunya, "Bu, sebelumnya saya minta maaf kalau saya baru bilang. Sebenarnya saya juga nggak mau cerita kalau ibu juga tidak melihat gitu loh. Tapi karena ibu juga melihat, ya udah akhirnya saya mau menceritakan lah intinya. Bahwa ketika hari tahlilan hari keempat, setelah tahlilan itu
kami semua kan nongkrong ya kan di depan rumah ibu kan gitu loh. Kami semua melihat gitu loh, serentak maksudnya. Ya melihat almarhum Randi tuh bolak-balik dengan baju yang sama ketika lagi naik gunung. Lalu orang tuanya pun mendengar omongan gue langsung nangis kan, sedih gitu loh. Lalu keesokan harinya si orang tuanya si Randi almarhum ini mengajak gue ke salah satu rumah orang pintar atau guru ngaji lah intinya, untuk di Terawang. Ketika diajak ke salah satu orang pintar tersebut, ketika sampai di rumahnya, orang tuanya menceritakan kan apa kejadian apa. Terus beberapa hari ini kemarin, termasuk ya beberapa hari sebelumnya juga, saya dan orang tuanya melihat jelas gitu loh bahwa ada si anaknya ini bolak-balik gitu loh. Minta tolong dong maksudnya di Terawang itu dilihat. Lalu orang pintarnya itu menerawang kan. Setelah menerawang, orang pintar tersebut, Pak Ustadz tersebut bilang, seperti apa? Seperti ini. Oh iya, ya memang benar. Jadi apa yang ibu lihat dan Nak Usman lihat itu benar. Itu adalah si Randi. Dia itu sebenarnya masih hidup, tapi karena dia melakukan kesalahan, dia itu diambil arwahnya atau raganya oleh salah satu penghuni di sana. Lalu orang pintar tersebut berbicara lagi. Anak ibu ini dijadikan seperti pembantu sama si salah satu makhluk tersebut. Kenapa ini bisa terjadi? Orang tuanya kan nanya, kenapa ini bisa terjadi? Pak Ustadznya langsung ngomong seperti ini. Ini anak ibu, yang pertama adalah dia ini melanggar SOP. Ya kan, melanggar, ya maksudnya kalau naik gunung kan juga kan ada aturannya lah. Satu, melanggar aturan. Mungkin para penghuni sana melihat, wah ini anak ugal-ugalan lah istilahnya gitu loh. Kalau istilah bahasa kasarnya, ugal-ugalan nih. Yang lain pada rapi, maksudnya ya bajunya sesuai SOP, dia doang nih. Jadi kayak merasa ditantang lah gitu loh. Merasa ditantang sama si Randi ini gitu loh. Dia maksudnya nggak istilahnya itu buat mereka itu kayak nggak sopan lah gitu kan, merasa ditantang lah. Terus kedua adalah si Randi ketika lagi di perjalanan, dia itu ngencingin salah satu penghuni di sana. Di situ gue langsung nangkep kan, apa jangan-jangan yang waktu gue mau kencing itu sama si Randi, yang gue cerita tadi gue mau kencing, baru mau kencing, tiba-tiba si Randi megang pundak gue terus langsung bilang, kita cabut yuk, kita cabut dulu yuk, cabut. Nah lalu gue langsung aneh kan, kenapa si Randi tiba-tiba aneh gitu kan kelakuannya, tapi gue belum kencing kan, gue bilang gitu. Lalu si Randi bilang, udah nanti gue ceritain di bawah. Karena si Randi udah keburu gak ada, akhirnya dia gak bisa cerita kan sama gue. Jadi mungkin yang dibilang Pak Ustadz itu adalah, ya mungkin ngencingin si inilah, si salah satu makhluk ini gitu loh. Dan di situ gue bersyukur karena gue gak jadi kencing gitu loh. Mungkin kalau gue jadi kencing, mungkin ya gue juga kan gak tahu, gue gak bisa lihat makhluk-makhluk yang ada di sana kan. Akhirnya ya dia dikencingin, ya seperti kayak kita aja kan, kayak kita dikencingin pasti kita nggak terima dong, pasti marah ya kan. Akhirnya ya seperti itulah tadi. Jadi itu pengalaman horor gua ketika gua lagi ikut tataran di Eskul Mapala. Mungkin segitu dulu ceritanya. Oh ya, satu lagi, setelah kejadian ini Eskul Mapala di kampus gua itu dihentikan karena menurut pihak kampus, rektor dan lain-lainnya, bahwa tataran di Mapala gue ini tuh bener-bener berat, kejam gitu loh. Akhirnya dinonaktifkan sementara, dan ini baru aktif lagi kemarin. Sebelum corona, ya ini di bulan Desember atau Januari lah, itu baru aktif lagi.
setelah sekian lama dari November 2017 baru aktif lagi kemarin Januari atau Desember, ya Desember tahun lalu atau tahun ini di bulan Januari. Ya mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan, gue ceritakan. Terima kasih buat Do You Believe It or Not. Next time gue akan cerita lagi. Bye bye.